Selamat datang kembali. Video dalam seri metode numerik ini masih membahas terkait pencarian solusi sistem persamaan linear dan untuk kali ini metode yang akan digunakan adalah metode iteratif. Baik, ini adalah sistem persamaan linear di mana melibatkan beberapa variabel dengan beberapa persamaan. Tepatnya kalau bisa kita lihat di sini, banyaknya persamaan ada sebanyak n. Kita bisa melihat dari jumlah variabel bebas yang terdapat di sebelah kanan. Ya. 1, 2, sampai dengan n, artinya ada sebanyak n variabel. Ya, maaf, n variabel. Oh, ini mungkin salah ya. Di sini seharusnya ada sebanyak sebanyak n ya. Dan ini sebenarnya variabelnya adalah variabel n. Oke. Jadi sebenarnya ada sebanyak n persamaan dan n buah variabel ya. Dan ketika kita mengubahnya menjadi matriks representasi ya, nanti matriks representasinya akan berubah menjadi matriks persegi ya, di mana jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama, yaitu sama-sama n seperti itu. Nah, seperti di pembahasan video yang sebelumnya, dalam mencari solusi sistem persamaan linear, kita bisa menggunakan metode langsung. Metode langsung ini yang melibatkan beberapa operasi baris elementer yang terdapat dalam eliminasi Gauss. Supaya nanti dengan melakukan eliminasi Gauss, kita bisa mengubah matriks representasi menjadi matriks echelon baris atau matriks segitiga atas. Nah, kendalanya adalah dalam menggunakan metode langsung, terkadang sulit untuk digunakan terhadap SPL, sistem persamaan linear, dengan jumlah variabel dan persamaannya yang banyak. Jadi kalau misalnya bisa kita bayangkan jumlah persamaan dan jumlah variabelnya mungkin sebanyak 50 ya. Artinya kita menggunakan eliminasi Gauss sebanyak 50 kali. Yaitu kalau memang menggunakan komputer tidak masalah ya, tapi kalau misalnya menggunakan eh, secara manual gitu ya, atau tulis tangan tentu akan menyulitkan ya. Dan pun sebenarnya menggunakan bantuan komputer walaupun memang bisa diatasi, tetapi bisa jadi membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Oleh karena itu eh, di sini ditawarkan metode lain ya. Dalam hal ini metode tidak langsung. Dan metode tidak langsung di sini yang digunakan adalah metode iteratif. Jadi kita menggunakan penghitungan secara iterasi. Ya. Metode iteratif yang ditawarkan di sini adalah metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Nah, kita coba lihat bagaimana metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel dalam memberikan solusi atas sistem persamaan linear. Nah, tapi sebelumnya kita coba tinjau untuk sistem persamaan linear di mana melibatkan tiga variabel dan tiga persamaan ya. Jadi ada sistem persamaan linear, variabelnya ada X, Y, dan Z dengan setiap koefisien yang melekat pada masing-masing variabel ya. Dan tentu saja melibatkan konstanta di sebelah kanan persamaan. Nah, dengan sistem persamaan linear seperti ini, kita bisa mengubahnya menjadi matriks representasi dengan mengambil setiap koefisien yang melekat pada variabel dan juga konstanta yang terdapat di sebelah kanan, kita kumpulkan menjadi satu matriks seperti ini.
ya. Dimulai dari A1, B1 sampai dengan akhirnya yaitu C3, D3, ya. Nah, ini adalah matriks representasi untuk tiga variabel dan tiga persamaan. Nah, eh, sebenarnya metode iteratif itu dapat dilakukan untuk sistem persamaan linear manapun, ya. Mau digunakan sistem persamaan linear dengan koefisien berapapun, dengan konstanta di sebelah persamaan yang nilainya berapapun, itu bisa dilakukan metode iteratif. Namun terdapat syarat cukup, ya. Saya garis bawahi syarat cukup agar memperoleh solusi yang konvergen. Jadi cukup memenuhi suatu syarat, ya, sehingga memperoleh solusi yang konvergen. Nah, apa syaratnya? Syaratnya adalah SPL harus dominan mutlak secara diagonal, ya. Eh, Maksud dari dominan secara diagonal adalah setiap elemen diagonal yang terdapat pada matriks representasi itu nilai mutlaknya harus lebih besar dari jumlah mutlak dari elemen-elemen yang lainnya pada baris yang sama. Oke. Jadi kalau misalnya saya berikan contoh untuk matriks di slide yang sebelumnya, kita bisa lihat bahwa elemen A1, B2, dan C3 itu adalah elemen diagonal. Jadi syarat cukupnya adalah mutlak dari masing-masing nilai diagonal dari elemen diagonalnya itu harus lebih besar dari elemen-elemen yang lainnya, ya, atau jumlah mutlak dari elemen-elemen lainnya terhadap atau masih di dalam baris yang sama, ya. Untuk baris pertama di sini kita bisa lihat mutlak dari A1 lebih dari mutlak dari B1 ditambah mutlak dari C1 sampai pada baris yang ketiga yaitu mutlak dari C3 lebih dari mutlak dari A3 ditambah mutlak dari B3. Seperti itu. Nah, kemudian langkah dari metode iteratif ini adalah dari sistem persamaan linear berikut, ya, kita akan mengikuti elemen diagonalnya, ya. Tadi elemen diagonalnya ada A1, ada B2, ada C3. Nah, kita perhatikan variabel yang melekat pada elemen diagonalnya. Jadi kalau misalnya di persamaan pertama, kita perhatikan variabel X, di persamaan kedua kita perhatikan variabel Y, dan di persamaan ketiga kita perhatikan variabel Z. Nah, eh, berikutnya akan kita ubah masing-masing persamaan dalam SPL ini sehingga variabel-variabel yang bersesuaian itu bisa berdiri sendiri, ya. Maksudnya seperti ini. Di persamaan pertama, kita akan membuat variabel X berdiri sendiri. Caranya adalah kita bisa pindahkan B1Y dan C1Z ke bagian kanan persamaan. Kalau mengubah ke bagian kanan persamaan, maka B1Y dan C1Z akan berubah menjadi negatif. Kemudian A1-nya itu nanti masing-masing akan dibagi untuk persamaan pertama, ya. Sebelah kiri persamaan dan sebelah kanan persamaan akan dibagi dengan A1. Dan dengan perlakuan seperti itu, maka akan menyisakan di sebelah kiri persamaan menjadi X saja. Dan ini akan sama dengan 1/A1 D1 min B1Y min C1Z. Cara yang sama untuk persamaan kedua, di mana kita akan membuat Y-nya berdiri sendiri. Dan persamaan ketiga akan kita buat variabel Z-nya berdiri sendiri. Sehingga sistem persamaan linear ini akan diubah menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah kita ubah sehingga masing-masing variabelnya berdiri sendiri, maka kita bisa set
proses iterasi yang terdapat pada metode Jacobi. Ya, proses iterasi untuk metode Jacobi cukup sederhana. Ya, variabel-variabel yang di sebelah kanan itu akan di set menjadi variabel-variabel yang bekerja pada iterasi yang sekarang. Sedangkan variabel-variabel yang berada di sebelah kiri persamaan akan diset sebagai variabel-variabel yang bekerja di iterasi yang berikutnya. Contohnya adalah kalau saya punya nilai awalnya itu adalah x0, y0, dan z0, maka x0, y0, z0 ini akan ditempatkan pada variabel yang terdapat pada sebelah kanan persamaan. Ya. Jadi y-nya diganti y0, z-nya diganti z0, x-nya diganti x0. Sementara untuk variabel-variabel yang berada di kiri persamaan, ya, itu akan digantikan oleh variabel pada iterasi yang berikutnya. Dan di sini dinotasikan dengan x1, y1, dan z1. Ya. Dan begitu seterusnya. Artinya ketika kita membutuhkan atau kita ingin mencari nilai x2, y2, z2, berarti di sini kita menggunakan y1, z1, x1, z1, x1, dan y1 dari nilai yang kita peroleh pada iterasi sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya sistem persamaan linear di mana kita diinstruksikan untuk mencari solusi SPL dengan menggunakan metode Gauss-Jacobi. Ya, jadi untuk menerapkan metode ini kita coba cek bahwa elemen diagonalnya itu melebihi nilai elemen lainnya, ya, yang merupakan syarat syarat cukup. Kita bisa perhatikan di sini ada 27 lebih dari 6 ditambah satu, ya. Karena di sini 6, kemudian di sini min 1 ketika kita mutlakkan sama dengan satu. Kemudian untuk di persamaan kedua 15 lebih dari 6 ditambah 2, ya. Sebuah pernyataan yang benar. Kemudian di persamaan ketiga 54 lebih dari satu ditambah satu, ya. Karena ini semua bernilai benar, maka kita bisa melanjutkan untuk mengubah sistem persamaan linear ini menjadi sistem persamaan linear berikut sesuai dengan langkah iteratifnya, ya. Dan kemudian kita bisa mulai dengan iterasi pertama yaitu x0, y0, z0-nya sama dengan 0, ya. Nah, dengan mensubstitusikan x0, y0, z0-nya ke dalam persamaan yang sebelumnya, ya, maka akan diperoleh x1, y1, dan z1. X1, Y1, Z1-nya diperoleh demikian, ya. Nah, nilai-nilai yang terdapat pada X1, Y1, Z1 akan kita gunakan kembali untuk mendapatkan nilai X2, Y2, dan Z2 sesuai dengan persamaan yang sudah diubah sebelumnya, ya. Kita masukkan 85 dikurang 6, kita menggunakan Y-nya 4,8 ditambah Z, ya. Z-nya adalah 2,03 diperoleh 2,15. Dan seterusnya sampai dengan Z2-nya sama dengan min 0,515. Ya. Jika ini dilanjutkan, kita mendapatkan X2, Y2, Z2-nya, kita akan gunakan lagi untuk mendapatkan X3, Y3, Z3-nya menggunakan persamaan yang sama, ya. Dan kalau ini dilanjutkan terus-menerus sampai dengan iterasi yang ke-10, kita bisa lihat bersama-sama bahwa perbedaan antara nilai-nilai pada iterasi ke-9 dan iterasi ke-10 itu sudah cukup kecil sekali, ya. Di sekitar 10 pangkat min 4. Jadi kalau misalnya itu sudah cukup kecil sekali, maka kita bisa memberhentikan proses iterasi. Nah, kita lanjut ke metode Gauss-Seidel. Ya, metode Gauss-Seidel juga merupakan metode iteratif. Jadi ada syarat cukupnya.
sehingga bisa dilakukan metode Gauss-Seidel ya, yaitu syarat dominan secara diagonal. Kemudian ada pengubahan sistem persamaan linear ya, yang variabelnya harus berdiri sendiri, X, Y, dan Z-nya. Namun di sini yang menjadi perbedaan antara Gauss-Seidel dengan Jacobi itu adalah pemberian variabel iterasinya. Ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, em, ini kita punya X1 sama dengan 1/A1 D1 dikurang B1 Y0 dikurang C1 Z0. Ya, nilai dari X1 yang sudah kita peroleh berdasarkan perhitungan ini bisa langsung kita gunakan untuk persamaan yang berikutnya. Jadi kalau misalnya di metode Jacobi, untuk mendapatkan Y1 kita harus menggunakan X0 di sini. Tetapi karena kita sudah mendapatkan nilai X1, ya, maka X1-nya sudah bisa kita gunakan di persamaan yang selanjutnya. Dan kita bisa menduga ya, kalau misalnya kita sudah mendapatkan angka atau nilai dari Y1, maka di persamaan berikutnya sudah bisa kita gunakan. Ya, Anda bisa lihat di persamaan ketiga di sini untuk mendapatkan Z1, kita tidak lagi menggunakan X0 dan Y0, tetapi karena kita sudah mendapatkan X1 dan Y1, maka kita sudah bisa menggunakan nilai-nilai tersebut. Ya. Begitu selanjutnya sampai dengan iterasi kedua. Di sini kita menggunakan Y1 Z1 untuk mendapatkan X2 dan kita bisa langsung menggunakan X2-nya ya di persamaan selanjutnya untuk mendapatkan nilai dari Y2 ya. Begitu seterusnya untuk sampai dengan Z2 dan secara umum ini adalah proses iteratif untuk metode Gauss-Seidel. Jadi ketika kita sudah mendapatkan XR plus 1, maka sudah bisa kita gunakan pada persamaan yang berikutnya. Dan ketika kita sudah mendapatkan YR plus 1, kita bisa gunakan untuk persamaan yang berikutnya. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya sistem persamaan linear yang melibatkan 3 persamaan dan 3 variabel. Eh, Sama seperti metode Jacobi sebelumnya, kita akan melakukan pengecekan untuk syarat dominan secara diagonal, yaitu 10 lebih besar dari 5 ditambah 2 pada persamaan pertama, 10 lebih besar dari 4 ditambah 3 untuk persamaan kedua, dan 10 lebih dari 1 ditambah 6 untuk persamaan ketiga. Ya, karena semuanya dibenar, ya artinya kita bisa lanjut dengan mengubah sistem persamaan linear ini menjadi seperti ini. Ya, artinya ada pengubahan sehingga variabel X, Y, dan Z-nya itu berdiri sendiri. Nah, eh, untuk metode iteratif tentu saja sama seperti dengan metode Jacobi, kita membutuhkan inisiasi awal, yaitu dimulai dengan X0, Y0, Z0-nya sama dengan 0. Ya. Nah, dari X0, Y0, dan Z0-nya sama dengan 0, kita bisa mendapatkan X1-nya sama dengan 3/10 sama dengan 0,3. Namun X1 yang sama dengan 0,3 ini bisa langsung kita gunakan untuk persamaan yang berikutnya. Ya, jadi ini kita tidak menggunakan 0 lagi, melainkan kita bisa menggunakan nilai X1 yang sama dengan 0,3. Ya, sehingga kita dapatkan Y1-nya 0,42 dan nilai 0,42 ini bisa kita gunakan untuk persamaan yang berikutnya. Yaitu kita bisa mendapatkan nilai Z1 yang sama dengan minus 0,582. Nah, kita akan menggunakan Y1 dan Z1 sesuai dengan metode Gauss-Seidel untuk langkah yang sama. Kita bisa mendapatkan X2-nya sama dengan 0,39, Y2-nya sama dengan 0,28, kemudian nilai Z2-nya sama dengan minus 0,5.
Dan ketika kita melanjutkan ya, melanjutkan terus dan ini disajikan pada tabel ya, solusi untuk X, Y, dan Z-nya, ternyata di iterasi ke-6 dan iterasi ke-7 itu perbedaannya kecil sekali ya, 10 pangkat min 4. Nah, kalau misalnya kita sudah melihat bahwa perbedaannya cukup kecil, maka kita bisa lihat bahwa iterasi dapat dihentikan dan dapat disimpulkan bahwa solusinya adalah sekian. Oke, ini adalah algoritma untuk metode Jacobi. Dan kalau kita perhatikan di sini, yang cukup menjadi pertanyaan adalah karena ini adalah metode iteratif, maka harus ada langkah pemberhentian. Langkah pemberhentiannya ada dua. Yang pertama adalah melalui pembatasan jumlah iterasi, ya, di mana biasanya n-nya diberikan. Yang kedua terdapat di step yang keempat, yaitu perbandingan antara nilai-nilai yang terdapat pada iterasi sekarang dan di iterasi yang sebelumnya. Ya, perbandingan ini dapat menggunakan nilai norm, ya, norm dari suatu vektor di mana x dan x0-nya kita dapat mengumpulkan masing-masing nilainya menjadi sebuah vektor. Ya. Begitu juga untuk algoritma yang Gauss-Seidel. Ya, ada perbandingan dua vektor yang merupakan kumpulan nilai-nilai yang sesuai dengan variabelnya. Ya, perbedaan antara algoritma Jacobi dan dengan Gauss-Seidel itu hanya di step yang ketiga. Ya, Anda bisa lihat di step yang ketiga kita set XI-nya sebagai berikut, sementara untuk yang Jacobi sebagai berikut. Jadi perbedaannya hanya di step 3. Selebihnya untuk sebelum dan sesudah step 3 itu algoritmanya sama semua. Oke. Oke, demikian untuk video terkait dengan metode iteratif. Video selanjutnya akan membahas terkait dengan pencarian secara metode numerik untuk nilai eigen dari suatu matriks. Terima kasih dan sampai jumpa.